Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama di majlis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di dalam rangka kita sama-sama belajar, mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan aktivitas menuntut ilmu kita sebagai salah satu pemberat amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan di dalam rangka menuntut ilmu ini akan menjadi sebuah amalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Walaupun tentu untuk bisa datang ke majlis ilmu ini perlu dengan tantangan, perlu dengan kesabaran, penuh pengorbanan. Terlebih kita lihat cuaca saat ini, hujan, Memang kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, enaknya rebahan di rumah, minum kopi, kan gorengan, masya Allah, rebahan di rumah. Namun mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, justru Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kalau kita ingin mencari kebahagiaan, ketenangan, memang di majelis ilmu. Siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, itu adanya di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan dengan segala tantangan yang ada, Allah Subhanahu wa taala gantikan kesabaran kita dalam menuntut ilmu dengan sesuatu yang lebih baik insyaallah taala. Bapak-bapak dan ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan hadis ke-29, di mana pada pertemuan di hari Sabtu pekan kedua yang lalu kita baru memulai poin yang pertama dari hadis yang ke-29. Namun tidak ada salahnya untuk kita kembali membacakan hadisnya dan kita terjemahkan, sehingga mudah-mudahan apa yang kita bahas itu bisa lebih difahami insyaallah taala. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, berkata, qultu ya Rasulullah,
aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku sebuah amalan yang kalau aku lakukan amalan tersebut dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'ad, sungguh engkau telah bertanya sebuah perkara yang sangat besar." Ya. "Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaih." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, ya, bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan perkara-perkara yang kalau kita lakukan dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait. Kemudian kau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Tsumma qala, ketika Nabi ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga, justru Nabi tambahkan dengan amalan yang lain yang sangat bermanfaat. Kata Nabi, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Mu'ad pintu-pintu kebaikan? Maka Nabi mengatakan, "As-saumu junnatun." Puasa itu adalah perisai, tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu dapat memadamkan, ya, keburukan, dosa sebagaimana air memadamkan api. Wassalatur rajuli fi jawfil lail. Kemudian Nabi menyampaikan di antara pintu-pintu kebaikan adalah salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'malun." Kemudian Nabi menambahkan kembali, ya, pintu-pintu kebaikan. "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi." Wahai Mu'ad, maukah aku kabarkan kepada engkau perkara yang paling tinggi, kemudian tiangnya, ya, wa dirwati sanamihi, dan puncaknya? Maka Mu'ad mengatakan, "Qultu bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Ra'sul amri Islam." Ya, pokok dari perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu shalah. Kemudian tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanabihi al-jihad. Kemudian puncaknya adalah jihad fisabilillah. Tsumma qala, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih." Kemudian Nabi kembali mengabarkan kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, maukah aku beritahukan sesuatu yang mengumpulkan semua perkara kebaikan tadi?" Qultu ya Nabi Allah. Kemudian Mu'ad mengatakan, "Qultu bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi fa'akhadha bilisanihi. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan jarinya ke lisannya seraya mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga lisanmu. Ya, Nabi ingin mengabarkan kepada kita bahwa kebaikan pada seorang mukmin ketika mereka mampu untuk menjaga lisannya. Qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih. Ya Rabbi Allah, apakah kita akan diadab dengan apa yang kita ucapkan? Faqala thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Ya, celaka engkau wahai Mu'ad. Ya. Wa hal yaqubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim
illa hasaidu halsinatihim. Ya. Bukankah ya seseorang diseret wajahnya ke dalam api neraka dikarenakan ya sebab yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Hadis ini adalah hadis yang hasan ya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, sebagaimana sudah kita bahas kemarin di awal bahwa hadis ini menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam melakukan kebaikan dan semangat mereka untuk mengetahui amalan-amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Terlebih sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa para sahabat adalah orang yang paling faham akan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka faham betul bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bahagia adalah kehidupan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kaki kanan kita menginjakkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum orang yang paling faham dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sejatinya mereka adalah orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Para sahabat paling tahu ya bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah bukan kesuksesan hanya di dunia, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meraih kesuksesan, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di buku yang ada di hadapan antum di sini dijelaskan sama bahwa ketika sahabat yang mulia Muadz bin Jabal bertanya kepada Nabi tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa api neraka, ini menunjukkan antusias, semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mencari surga Allah. Ya, karena Allah berfirman wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Sebahagia apapun kita di dunia, tentu tidak akan sebanding dengan kebahagiaan yang akan kita rasakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di buku yang ada di hadapan antum juga dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan akan adanya surga dan neraka. Dan di antara akidah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya surga itu ada. Al jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Dan kita sebagai seorang mukmin ya diperintahkan beribadah untuk mengharapkan masuk surga. Makanya dijelaskan di sini di antara kekeliruan ya pada sebagian kelompok kaum muslimin yang mereka ketika beribadah salah mendefinisikan makna ikhlas. Sehingga mereka bilang bahwa ikhlas itu adalah ketika kita beribadah tanpa mengharapkan sesuatu. Dan ini definisi yang keliru. Padahal ikhlas itu dalam beribadah justru kita ketika beribadah diperintahkan untuk mengharapkan sesuatu. Apa yang kita harapkan? Surga Allah. Begitu banyak dalil yang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi. Justru kita ketika ibadah kita niatkan bahwa kita ibadah untuk meraih surga Allah. Makanya sahabat yang mulia Muadz bin Jabal ya bertanya kepada Nabi tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena untuk menjadikan kita semangat ketika kita beribadah, harapan kita adalah masuk ke dalam surga. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa ya kita ibadah kepada Allah jangan karena mengharapkan surga, ya, dan bukan juga takut kepada neraka. Ini salah. Ya. Justru kita diperintahkan beribadah itu karena mengharapkan surga Allah. Dan itu yang harus jadikan apa? Niat kita dalam beribadah kepada Allah. Kita niat karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah dan masukkan ke dalam surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alni min warathati jannatin na'im."
dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita diperintahkan ibadah untuk meraih surga. Allah juga berfirman, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan karena amal-amal dahulu yang kamu kerjakan. Ya, kita mengerjakan amal soleh karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengatakan ibadah itu jangan mengharapkan sesuatu, ya maka ini definisi yang salah dalam menerjemahkan makna ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita ibadah tanpa mengharapkan sesuatu. Boleh kita mengharapkan sesuatu, tapi yang harus kita harapkan adalah wajah Allah, surga Allah, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ketika menjelaskan keutamaan orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, nanti malaikat akan datang selain mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih, ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang dulu Allah janjikan. Kalau kita beramal, Allah janjikan apa? Surga. Maka ini poin penting yang harus kita pahami, bahwa kita beribadah boleh mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian Allah kabarkan, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kita masuk kepada poin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dalam api neraka. Kemudian kita jelaskan kemarin, ketika Nabi mendengar pertanyaan yang luar biasa dari Mu'adz ibn Jabal, kemudian Nabi mengatakan apa? Laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya suatu perkara yang agung, karena perkara surga perkara yang besar, ya. Tetapi Nabi ingatkan, wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Sungguhnya Allah itu akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, bagi siapa? Orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu saya sampaikan berulang-ulang, bahwa ketika kita mampu untuk beribadah kepada Allah, mampu untuk istiqamah, mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sejatinya itu adalah anugerah pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa datang ke majelis ilmu saat ini, ya, kita bisa meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama bukan karena kehebatan kita semata, tetapi apa? Allah yang memudahkan. Kalau bukan Allah yang memudahkan, Allah akan persulit kita. Ya, Allah akan persulit kita datang ke majelis ilmu. Maka bersyukur ketika Allah mudahkan segala langkah kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menyembah kepada Allah, menjauhi hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada kesyirikan kepada Allah adalah perkara yang paling tinggi yang akan menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Dan selalu kita ulang-ulang bahwa pendidikan tauhid, pendidikan akidah harus selalu diajarkan, harus selalu diingatkan. Kenapa? Karena inilah kunci keselamatan kita di akhirat. Bukankah Nabi SAW mengatakan, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, Allah akan masukkan ke surga. Mudah atau tidak mengucapkan la ilaha illallah? Mudah saat ini di dunia, tapi ketika sakaratul maut datang, di situ juga syaitan akan berusaha untuk memalingkan kita dari kalimat yang luar biasa ini. Makanya Allah mengingatkan bahwa Allah akan menetapkan hati ya orang-orang untuk dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika mereka dalam kehidupan sehari-harinya memang betul-betul mengamalkan ya tauhid, menjaga akidahnya dari apa? Segala sesuatu yang dapat merusak akidah kita. Hanya Allah mengatakan yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ya, memantapkan ya seseorang dengan perkataan yang tetap, perkataan yang kuat, ya yaitu kalimat la ilaha illallah fid dunya wal akhirah. Kapan seorang dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bukan mereka yang tiap hari hanya sekedar menghafal la ilaha illallah, bukan. Tetapi bagaimana kita merealisasikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Ya. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan ahaqqun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ya, sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Artinya perkara tauhid ini perkara yang penting. Makanya harus selalu kita kaji, harus selalu kita sampaikan, harus selalu kita pelajari. Karena memang tauhid adalah kunci dari setiap kebaikan. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka pegang akidah dengan benar. Jauhi segala perkara yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Bukankah ya seluruh para nabi dan rasul Allah utus dengan satu visi misi yang sama, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Bukankah Allah berfirman walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat para nabi dan rasul, semuanya dengan visi misi yang sama. Apa? An i'budullah wajtanibu taghut. Sembahlah hanya Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi ini perkara yang paling tinggi. Kenapa Nabi memulai bahwa amalan yang pertama yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga adalah beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Karena memang ini kunci Bapak-bapak sekalian. Dan kita harus meminta kepada Allah selalu agar kita dijauhkan dari kesyirikan. Dan kita semua paham bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya, dan orang yang meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan kesyirikan, kekal selamanya di neraka. Bayangkan. Ya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mempersekutukan ya Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya, dan orang-orang zalim sekali-kali tidak akan menolong kita. Ini kan ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan kepada kita bahwa tauhid adalah perkara yang paling penting yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ya, maka paling tidak Bapak-bapak sekalian, tauhid ini yang harus kita jaga. Jika kita ingin dimasukkan ke dalam surga, modal pertama yang harus kita miliki apa? Meninggal dalam keadaan tauhid. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan bertauhid. Kalau ini yang kita bawa insya Allah. Kalaupun kita melakukan dosa besar, ya, melakukan sesuatu, ya, pelanggaran-pelanggaran syariat, selama kita masih memiliki iman di dalam hati kita masih mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan, maka paling tidak dicuci di neraka, tapi akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ya, namun tentu kita berusaha untuk menjadi ahlu tauhid dan juga orang-orang yang memperhatikan ya perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi menjelaskan poin pertama ini, maka ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Ya, bahwa perkara yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah berpegang teguh dengan tauhid, dan jangan pernah bosan untuk belajar tauhid.
Dan kita jangan merasa aman. Oh, saya sudah sering ngaji, saya sudah tamat kitab tauhid, saya sudah selesai kitab Fathul Majid, saya sudah selesai kitab Al-Irsyad ila Shahih al-I'tiqad dan lain sebagainya, kemudian kita merasa kayaknya saya akan meninggal dalam keadaan tauhid. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya khawatir anak cucunya, ya anak keturunannya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata beliau? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku, ya, dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kita takut kepada Allah. Tiap hari kita minta kepada Allah, ya Allah, jaga kami dan keluarga kami dari kesyirikan. Tidak ada yang menjamin kita sebelum kita meninggal, tidak ada yang menjamin kita bahwa kita akan tergelincir kepada kesyirikan. Minta kepada Allah hidayah selalu. Jangan merasa aman. Justru kita meminta perlindungan kepada Allah dari mempersekutukan kepada Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafalkan doa ini, Pak. Doa yang paling penting yang harus selalu kita minta kepada Allah. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukan Engkau sedangkan aku dalam keadaan mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Perbanyak doa ini, Pak. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada akhir hayat kita. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW setelah menjelaskan perkara tauhid, kemudian dijelaskan perkara-perkara yang wajib. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah kita mentauhidkan Allah, maka hal yang paling utama yang harus kita lakukan apa? Lakukan amalan-amalan yang menjadi kewajiban kita. Makanya disebutkan wa tuqimu as-shalah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Ini kan ya amal-amalan wajib yang memang menjadi kewajiban yang harus kita tunaikan. Yang mulai dari salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Ini semua kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya. Kemudian di antara luar biasanya baginda Nabi SAW, ketika Nabi ditanya tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka, Nabi bukan hanya mencukupkan pada jawaban yang ditanyakan saja, tapi Nabi tambahkan poin-poin kebaikan. Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwabi al-khair. Maukah wahai Mu'ad, aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan. Artinya apa? Kalau engkau melakukan amalan-amalan ini, maka sejatinya engkau akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin masukkan ke dalam surga, ya, harus kita tambahkan dengan amalan-amalan yang lain selain yang wajib. Makanya Bapak-bapak sekalian, terutama amalan sunnah, ya, ini perlu kita perhatikan. Karena di antara tujuan amalan-amalan sunnah ini untuk melengkapi kekurangan dan kekosongan amalan-amalan wajib yang kita lakukan. Ya, kita ambil contoh misalkan sholat. Bukankah sering kita sampaikan di majelis ini bahwa ya syaitan akan berusaha mengganggu seseorang ketika di awal daripada sholatnya. Bukankah Nabi mengatakan ada orang yang sholat dapat berapa? 1/10, 1/9, 1/8, bahkan ada hanya mendapatkan ya 1/3, 1/2. Ya, karena apa? Ketidakkhusyuannya misalkan. Maka kita lengkapi kekurangan-kekurangan tersebut dengan amalan sunnah. Makanya Nabi mengatakan ketika Nabi berbicara tentang sifat wali-wali Allah. Apa kata Nabi? Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, ya, maka aku mengumumkan genderang perang kepadanya. Kemudian Nabi menyampaikan ciri wali Allah, ya. Ketika Nabi mengatakan man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, ya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik mimma aftaratuhu alaih, dari mengamalkan amalan-amalan yang wajib yang aku wajibkan kepada mereka. Kemudian Nabi tambahkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa ciri wali-wali Allah itu mereka yang membiasakan mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah.
Maka para ulama mengatakan, kalau kita ingin menjadi wali Allah, kekasih Allah, syaratnya hanya dua. Beriman dan beramal soleh. Mengamalkan yang wajib ditambah yang sunnah. Bukankah Allah mengatakan ketika berbicara tentang wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syarat menjadi wali Allah itu cuma dua. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya kalau ada zaman sekarang orang menganggap dirinya wali tapi jarang ibadah. Ke masjid tidak pernah kelihatan. Ya, tidak pernah melaksanakan amal soleh, kemudian dia mengaku-ngaku wali Allah. Apakah kita katakan dia wali Allah? Tentu tidak. Ya, karena cirinya wali Allah adalah mereka yang apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini abwabil khair. Apa yang dimaksud pintu-pintu kebaikan? Ai masailul khair, yaitu masalah-masalah kebaikan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita beberapa amal-amal kebaikan. Ya, pintu-pintu kebaikan. Diawali dengan as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Apa yang maksud dengan perisai di sini adalah aymani'un yamna'u sahibahu fid dunya wa yamna'u sahibahu fil akhirah. Di antara fungsi puasa adalah bahwa puasa itu akan menjadi tameng bagi kita. Ya, tameng dalam melaksanakan keburukan di dunia dan mencegah seseorang dari siksa api neraka di akhirat. Kita tahu bapak-bapak sekalian, di antara hikmah puasa, ya, bahwasanya puasa itu dapat meredam apa? Syahwat. Ya, makanya kan Nabi mengatakan bagi para pemuda yang punya hasrat ingin menikah tapi belum mampu secara harta, secara finansial, secara fisik, maka apa yang disarankan oleh Nabi? Puasa. Apa kata Nabi? Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kata Nabi, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Tetapi kata Nabi apa? Fa illam yastati' fa alaikum bisyam, fa alaikum bisawm, fa innahu lahu wija. Ya, kalau sekiranya tidak mampu ya secara fisik, secara finansial, maka kata Nabi solusinya apa? Puasa. Karena dengan puasa apa? Dapat menjadi tameng. Tameng untuk menurunkan syahwat kita. Ya, bukankah kalau orang puasa ya akan menjadikan dirinya apa? Malas untuk bermaksiat. Betul atau tidak? Bukankah di antara hikmah besar puasa adalah dapat mencegah kita dari keburukan? Ya. Bukankah di antara fungsi puasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan jalan-jalan syaitan di dalam tubuh kita? Maka di sinilah yang dimaksud dengan as-saumu junnatun. Puasa itu dapat menjadi perisai yang dapat menameng diri kita dari keburukan dan juga dapat menameng diri kita dari siksa di akhirat. Ya, makanya dijelaskan sini amma fid dunya fa innahu yamna'u sahibahu min tanawulis syahawat al mamnu'a fis shaum. Ya, fungsi dari puasa adalah menjadi tameng dari melawan hawa nafsu. Ya, adapun di akhirat fa huwa junnatun minan nar. Ya, akan menjadi perisai yang akan melindungi kita dari siksa api neraka. Kemudian ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan atau menghapuskan ya kesalahan, dosa sebagaimana air dapat memadamkan apa? Api. Ya. Yang dimaksud sedekah di sini as-shadaqatu mutlaqan sawa az-zakah al-wajibah awit tatawwu. Yang dimaksud sedekah yang dapat menghapuskan keburukan itu di sini sifatnya umum. Apakah sedekah yang wajib yang memang seseorang wajib mengeluarkannya ketika sudah mencapai nisab ya dan sudah mencapai haul, ataupun sedekah yang sifatnya apa? Sunnah. Jadi sedekah yang wajib ataupun sunnah sama-sama memiliki keutamaan dapat apa? Menghilangkan keburukan, dapat menghapuskan dosa. Terlebih kita harus pahami bahwa sedekah itu memiliki pahala, salah satunya adalah mencegah seseorang dari su'ul khatimah. Kata Nabi SAW, inna sadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u an maitatis su'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sedekah itu la tadfa'u ghadaba rabbi, dapat meredamkan kemurkaan Allah kepada kita.
Di antara fungsi sedekah adalah menjadikan kita jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik secara individual ataupun secara masyarakat atau secara kelompok. Ya, di antara penyebab Allah tidak turunkan azab, tidak turunkan murka ketika di tempat tersebut masih banyak orang-orang yang rajin sedekah. Wa tadfa'u an maitatis su. Dan ini yang paling penting. Bahwa di antara fungsi sedekah, keutamaan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan mencegah seseorang dari su'ul khatimah. Ini penting. Ya, makanya Bapak-bapak sekalian, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk bersedekah walaupun hanya dengan apa? Sebutir kurma. Ya, sebutir kurma berapa harganya sekarang? Satu kurma berapa? Murah. Ya. Artinya apa? Sekecil apapun yang penting kita dawamkan. Ya. Ada sebuah program, apakah itu harian, pekanan atau bulan yang memang rutin bagi kita, Pak. Ya, sedekah banyak macamnya. Apakah sedekah kepada karib kerabat terdekat kita yang membutuhkan, sedekah ke masjid misalkan, sedekah kepada orang-orang yang memang butuh bantuan kita, banyak. Banyak jalan untuk kita lakukan dalam sedekah. Kemudian Nabi mengatakan, tudfi'ul khati'ah ay khati'ata bani Adam wa hiyal ma'asi. Nah, termasuk juga di antara fungsi pada sedekah juga dapat mencegah seseorang dari banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana api yang memadamkan sebagaimana air yang memadamkan api. Dan ini luar biasanya Nabi SAW. Nabi itu selalu ketika menjelaskan sesuatu pakai analogi, perumpamaan supaya kita apa? Faham. Ya, bukankah api itu kan besar, Pak? Api yang besar bisa dipadamkan dengan air. Begitu juga dengan murka Allah bisa dipadamkan dengan apa? Sedekah. Begitu juga dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan dapat dipadamkan, dapat diberhentikan dengan apa? Sedekah. Kemudian Nabi SAW lebih spesifik lagi menjelaskan tentang keutamaan sholat. Kalau tadi Nabi secara umum bahwa di antara amalan yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga adalah sholat. Tentu yang dimaksud sholat di sini adalah sholat yang berkualitas. Dan selalu saya sampaikan, setiap ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan sholat bukan hanya sekedar sholat yang menggugurkan kewajiban. Bukan. Tetapi bagaimana sholat kita berkualitas. Makanya Bapak-bapak sekalian, ketika Allah berfirman menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal, ya, Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah jelaskan ciri-ciri orang bertakwa apa? Alladzina yuqimunas shalah. Kemudian apa? Gimana ayatnya? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini Bapak-bapak sekalian, ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah. Para ahlu tafsir sepakat yang dimaksud mendirikan salat ini bukan hanya menggugurkan salat, tetapi mereka yang menyempurnakan salatnya, menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Artinya apa? Salat yang akan berpengaruh pada kehidupan kita adalah salat yang khusyuk, salat yang berkualitas, salat yang dilakukan dengan memperhatikan tumakninah salat kita. Ya. Kemudian di hadis ini Nabi lebih spesifik lagi menjelaskan bahwa ciri orang-orang yang beriman, ciri orang-orang yang soleh itu apa? Wa sholatur rajuli fi jawfil laili, yaitu salatnya seseorang di tengah malam. Bapak-bapak sekalian, para ulama selalu mengatakan ciri orang yang soleh itu adalah biasa salat malam. Ya, ciri orang-orang yang soleh itu biasa bangun di tengah malam. Bahkan Nabi SAW menjelaskan keutamaan orang-orang yang sholat tengah malam. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dan memang di antara keutamaan yang besar yang menjadikan kita istiqomah dalam ketaatan adalah bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Terlebih kita tahu keutamaan sholat malam itu luar biasa. Bukankah Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam. Kemudian Allah mengatakan apa? Allah melihat kepada hamba-hambanya yang sedang sholat di saat hamba-hamba yang lain tertidur. Kata Allah, man yad'uni fa'astajibalah, wa man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah turun ke langit dunia, Allah melihat menyaksikan hamba-hambanya yang sholat malam, kata Allah, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku malam ini, ya, di saat manusia tidur, maka aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang meminta sesuatu kepadaku, aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Dan ini memang ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah. Kenapa? Karena memang waktu malam, salat malam adalah waktu di mana satu, kita lebih khusyuk dalam salat. Kenapa kita lebih khusyuk? Suasana dalam keadaan apa? Hening, sunyi. Kemudian keadaan yang paling tepat untuk memurojaah dan menghafal Al-Qur'an. Makanya para ulama menjelaskan, bagi bapak-bapak yang ingin mudah menghafal, kuat hafalannya, atau dimudahkan dalam memurojaah Al-Quran, maka waktu yang paling baik untuk memurojaah adalah kapan? Di waktu malam, dipakai untuk sholat malam. Ya, terlebih sholat malam adalah waktu di mana kita lebih selamat dari riya. Ya, kita sholat malam sendirian, tidak ada orang yang tahu. Ya, hanya antara diri kita dengan Allah. Allah yang tahu. Lebih menjaga kekhusyuan dan sifat riya kita. Kemudian waktu sholat malam adalah waktu yang paling baik seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah waktu yang paling baik dia berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi waktu malam ketika kita bangun setelah tidur, keadaan yang paling fresh. Ya kan? Kita lebih fokus karena kita sudah istirahat, kemudian kita bangun ketika sholat. Ya. Dan banyak sekali keutamaan yang dijelaskan oleh para ulama akan keutamaan sholat malam, ya. Dan ini memang cirinya orang-orang yang soleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Setelah Nabi menjelaskan tentang poin-poin perkara kebaikan, maka Nabi menunjukkan perkara-perkara yang paling tinggi di dalam agama kita. Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan, ya, pokok dari setiap perkara, tiangnya dan puncaknya. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ra'sul amri Islam. Pokok dari seluruh perkara adalah Islam. Yang dimaksud dengan Islam adalah kita menyerahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah perintahkan satu syariat, ketika Rasulullah SAW perintahkan satu syariat, kita mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Tanpa kita harus tanya, kenapa Allah syariatkan syariat ini? Kenapa Allah perintahkan perintah ini? Ya, kalau kita mengatakan kita orang Islam, berarti kita sudah menyerahkan jiwa, raga kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunduk dengan segala aturan syariat tanpa kita memilih mana syariat yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Jangan sampai kita pilih-pilih syariat. Yang mudah kita lakukan itu yang kita lakukan. Yang menurut kita ini enggak sesuai dengan logika dan pemikiran kita, kita tinggalkan. Tapi kalau kita katakan kita orang Islam, maka kita tunduk secara kafah dengan seluruh syariat yang Allah turunkan, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan selalu saya sampaikan bahwa tidak ada satupun syariat yang Allah syariatkan kepada kita, melainkan semuanya kebaikan untuk kita. Demi Allah, tidak ada satupun syariat yang Allah syariatkan kecuali pasti manfaatnya untuk kita. Tidak ada satupun syariat Allah yang membahayakan kita, nggak ada. Dan sebaliknya, tidak ada satupun larangan Allah kecuali pasti kalau kita lakukan dapat memudaratkan diri kita. Maka untuk apa kita harus bertanya-tanya? Untuk apa kita harus pilih-pilih syariat Allah kalau memang syariat Allah itu baik untuk kita? Kan begitu, ya? Maka Nabi SAW menjelaskan pokok dari seluruh perkara adalah Islam. Ya, yaitu kita tunduk zahiran wa batinan biqalbihi wa jawarihi. Kita tunduk dengan hati kita dan tunduk dengan seluruh anggota badan kita dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wa amuduhu as-shalah. Nah, di hadis ini Nabi 3 kali, Pak, menyebutkan apa perkara salat. Satu secara umum,
yang kedua secara khusus, yang ketiga juga secara umum. Ini menunjukkan akan pentingnya apa? Sholat. Bapak-bapak sekalian, ya, kita hidup di satu zaman di mana sebagian kaum muslimin meremehkan perkara sholat. Ya, satu hal yang miris adalah di mana seakan-akan sholat itu hal yang biasa, Pak. Meninggalkan sholat itu bukan perkara yang besar. Terlebih ini terjadi pada generasi kita kaum muslimin saat ini, anak-anak kita. Maka bapak-bapak sekalian, setelah perkara tauhid yang kita tanamkan kepada anak kita, yang kedua yang harus menjadi perhatian setiap orang tua apa? Sholat. Bapak-bapak sekalian, selalu saya sampaikan bahwa perkara yang akan kita ditanya nanti pada hari kiamat adalah tentang sholat kita. Bukankah selalu kita ulang-ulang dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pertama kali apa? Sholat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu punya tanggung jawab besar memperhatikan sholat anak-anak kita. Termasuk bukan hanya sekedar bagaimana kita suruh, nak kamu udah sholat, nak kamu sudah ke masjid. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga harus kita perhatikan kualitas sholat anak-anak kita. Dan ini sering dilupakan, sering terlalai dari setiap orang tua. Pertanyaan saya, Pak, pernah enggak Bapak panggil anak Bapak, ya, suruh berdiri, kemudian sholat depan Bapak? Coba, kamu praktek sholat. Pernah enggak Bapak cek iftitahnya? Bener enggak? Pernah enggak Bapak cek rukunya, sujudnya? Pernah enggak? Jangan-jangan selama ini kita cuma nyuruh sholat, tapi enggak tahu, jangan-jangan anak kita itu tidak tahu Pak tata cara sholat yang benar. Ya, ini tanggung jawab kita, Pak. Sholat pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sholat juga yang akan mencegah seseorang dari perbuatan keji, jahat dan mungkar? Kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti dimulai dari apa? Sholatnya. Kalau kita punya anak susah, ngebangkang kita terus, ngelawan kita terus, berarti selama ini sholat yang dia lakukan belum benar. Kenapa? Karena sejatinya sholat yang benar dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji, jahat dan mungkar. Maka siapa yang salah? Kita orang tua. Sekarang kalau mulai jujur, pernah enggak kita panggil anak kita, suruh sholat depan kita? Udah bener belum rukunya? Udah bener belum sujudnya? Jangan-jangan dia Pak cuma sholat sekedar sholat. Enggak tahu bacaan iftitah seperti apa, bacaan tahiyat seperti apa. Sehingga apa? Sholat enggak berdampak pada apa? Pada dirinya. Ini perlu. Ya. Bahkan yang lebih menyedihkan tidak sedikit di antara kaum muslimin, anak-anak kita enggak sholat. Dan orang tuanya membiarkan. Allahul musta'an. Padahal Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi, perjanjian antara kaum muslimin dengan orang non muslim adalah apa? Salat. Yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang bukan kaum muslimin apa? Salat. Kata Nabi, faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, apalagi meyakini ketidakwajiban salat, maka dia kufur, keluar dari Islam. Ya. Nah, orang tua tidak perhatian. Sebagian orang tua yang penting ya udahlah, paling tanya kamu udah sholat udah. Kita tidak pernah cek sholat anak kita, benar atau enggak. Sehingga jangan heran, ya kalau mohon maaf sekarang banyak anak generasi kita kaum muslimin, ya yang rusak moralnya, rusak, ya akhlaknya, tawuran sana sini, ya bahkan kadang menganggap darah kaum muslimin itu apa? Ringan. Ya bacok sana, bacok sini, kan begitu kan? Tawuran sana, tawuran sini. Karena padahal mereka mungkin sholat, tapi sholatnya tidak berpengaruh kepada kepribadiannya. Kenapa? Karena mungkin sholatnya selama ini belum benar. Maka lihat Pak di hadis ini, 3 kali Nabi menyebutkan sholat itu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi menyebutkan sholat malam itu salah satu dari amalan-amalan pintu kebaikan. Kemudian yang ketiga Nabi menyebutkan bahwa sholat itu sebagai apa? Tiang. Ya, yang harus jadi perhatian setiap kita, Pak. Jadi ini nasihat bagi saya orang tua dan juga bapak-bapak sekalian. Ayo kita perhatikan sholat anak-anak kita, Pak. Terutama bacaan mereka. Dan saya selalu sampaikan terutama kita kalau punya anak masih kecil, Pak. Ya, kita yang ajarkan mereka sholat. Kemudian mereka bisa sholat karena wasilah kita. Kemudian dia pakai dari mulai balik sampai dia meninggal. Siapa yang dapat kecukupan pahala? Kita, Pak. Sholat yang wajib. Ambil peran di sini. Jangan kadang sebagian orang tua, sudahlah, toh saya sudah sekolahkan dia sekolah Islam. Saya sudah pesantrenkan dia. Sudah saya masukkan ke sekolah boarding. Sudah saya masukkan ke sekolah Islam yang full day. Habis itu ya udah biarin. Jangan-jangan anak kita mungkin diajarkan di sekolah tata cara sholat. Tapi kadang namanya anak, Pak. Mungkin sekedar hafal kemudian, ya yang penting saya gugurkan sholat. Orang tuanya cek. Ya. Mudah-mudahan dengan sholat yang baik akan merubah apa?
akhlak dan tingkah laku anak-anak kita. Jadi ini penting Bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, mulai dari memperhatikan apa? Salat. Makanya Nabi kan mulai kita memerintahkan anak kita salat bukan ketika balik, tapi sebelum balik. Muru auladakum bisalah wa hum abna sab'a sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat di saat umur mereka berapa tahun? 7 sudah dimulai. Bahkan wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka kalau mereka sudah mulai umur 10 tahun. Ini menunjukkan pentingnya perkara salat. Bahkan para ulama ketika menjelaskan kenapa salat itu setelah 2 kalimat syahadat, karena menunjukkan bahwa salat adalah perkara yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan pelajaran penting kepada kita Pak, bahwa salat harus diperhatikan oleh setiap kita. Bukan hanya kita memperhatikan salat kita, tapi bagaimana kita memastikan salat keluarga kita, salat anak-anak kita sudah benar atau tidak. Mudah-mudahan dengan memperbaiki salat kita, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Bukankah para ulama selalu mengatakan, siapapun yang memperbaiki kualitas salatnya, Allah akan memperbaiki kualitas hidupnya. Ini perhatikan Pak. Kalau kita ingin baik kualitas hidup kita, kualitas anak-anak kita, kualitas keluarga kita, mulai dari apa? Salat. Jadi bukan hanya sekedar apa? Nyuruh salat tanpa meriksa kualitas salatnya. Coba pulang nanti tes Pak anaknya. Coba sini. Kalau memang ternyata anak kita udah 20 tahun, umurnya 30 tahun, sudah belasan tahun, salatnya belum benar, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelalaian kita. Ya, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan gara-gara kita nih, anak kita akhirnya sekian puluh tahun salatnya enggak benar karena kita tidak perhatian. Bukankah kita orang tua yang akan dihisab pertama kali terhadap anak-anak kita? Ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita hafal ayatnya. Ya, maka perhatikan salat anak-anak kita. Karena kita bapaknya yang akan ditanya, kita ibunya yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa dirwatu sanamihi al jihadu fisabilillah. Kemudian puncak dari semua amalan tadi adalah apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara perkara jihad, tentu panjang lebar sekali. Terlebih adalah bahwa jihad adalah amalan yang paling tinggi di dalam agama kita, tetapi untuk mencapai pada tahapan jihad perlu ilmu. Ya, sebagian orang bicara masalah jihad, tapi masalah yang paling mendasar, masalah toharoh, masalah sholat mereka tidak tahu. Ya, makanya jihad itu diposisikan yang paling tinggi, diambil langkahnya setelah langkah-langkah yang lain tidak bisa dipenuhi, barulah diambil langkah apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi terus pakai ilmu, bukan seram tangan, bukan asal teror sana, teror sini, pukul sana, pukul sini, tidak bisa. Syarat jihad itu berat, ya, baik secara individual ataupun secara kelompok. Itu perlu persyaratan yang sangat ketat, ya, tidak boleh asal. Makanya kita belajar ilmu dulu sebelum pada jihad dengan fisik. Jihad dulu dengan apa? Ilmu. Dan jihad dengan ilmu saat ini adalah jihad yang paling dibutuhkan oleh setiap kita. Ya, jihad dengan apa? Ilmu. Nah, dan tentu di sini disebutkan bahwa seseorang hendaklah ketika berjihad tidak ada niat lain kecuali dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, ya, oleh seseorang, ya, oleh seorang sahabat Nabi SAW, ya, tentang makna jihad yang sebenarnya. Maka Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, maka itu sejatinya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, Nabi menjelaskan tentang seluruh kunci kebaikan, ya, dari perkara yang dapat memasukkan ke dalam surga, kemudian pintu-pintu kebaikan, kemudian apa? Perkara-perkara yang pokok, kemudian Nabi ingin mengingatkan perkara seluruh kebaikan. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, wahai Muad, maukah aku tunjukkan, ya, pintu atau seluruh kebaikan ini bermuara kepada apa? Maka Muad mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hada. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita tentang pentingnya apa? Menjaga lisan. Artinya apa Pak? Nabi tahu bahwa perkara yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka karena apa? Lisan. Karena lisan ini anggota badan yang tidak bertulang, ya.
Dengan mudah ucapan kita, berapa banyak orang-orang tergelincir ke dalam api neraka hanya karena apa? Lisan. Ya. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Yang banyak salahnya, banyak dosanya. Banyak dosanya di mana? Neraka. Ya. Kalau sekiranya tidak penting-penting kita ya berkata yang baik atau diam, pilihannya cuma dua. Ya, ngomong yang baik atau diam, apalagi bicara masalah ilmu harus berdasarkan dengan ilmu. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan kufa alaika hada, jaga lisanmu. Ya, makanya Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kemudian ya, Mu'adz ketika mendengar jaga lisan, ya, Mu'adz bertanya, karena apakah mungkin orang diadab karena apa? Lisan. Karena orang mungkin menganggap lisan itu hal yang biasa, Pak. Maka Mu'adz mengatakan, ya, qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Wahai Rasulullah, apakah kita akan diadab oleh Allah karena ucapan yang keluar dari lisan kita? Ya, maka Nabi mengatakan, takilatka ummuka ya Mu'adz. Ya, bukankah orang-orang diseret ke dalam api neraka, ya diseret wajahnya, ya, dikarenakan apa? Perbuatan yang diucapkan oleh lisannya. Ya, lisan ini memang apa ya? Anggota badan yang paling banyak mengumpulkan dosa. Ya. Belum lagi dosa ghibah, belum lagi dosa apa? Menggunjing orang, belum lagi dosa apa? Mengadu domba. Ya, berapa banyak orang-orang yang baik jadi bermusuhan karena lisan. Berapa banyak orang-orang yang awalnya adem ayem rukun hidupnya kemudian cekcok gara-gara lisan. Berapa banyak fitnah yang tersebar di tengah-tengah umat karena apa? Lisan. Maka Nabi mengingatkan bahwa kunci kebaikan semuanya berawal dari lisan, dan sudah kita jelaskan juga di majelis ini, bukankah ada seorang wanita pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rajin sholatnya, yang rajin sodakohnya, yang rajin sholat malamnya, tapi Nabi mengatakan hiya finnar. Wanita itu tempatnya di mana? Neraka. Kenapa? Karena tidak bisa jaga lisan. Karena banyak tetangga-tetangganya, orang-orang sekitarnya tersakiti karena lisannya. Oleh karena itu, ya, apa yang dijelaskan di hadis ini sangat luar biasa. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita akan pentingnya menjaga lisan. Tapi bapak-bapak sekalian, kita masuk kepada fawaidul hadis, ya, poin-poin pentingnya saja, ya, dari fawaidul hadis yang ada di dalam kitab ini. Kita baca terlebih dahulu yang ada di dalam kitab antum, ya, supaya kitab yang dipegang oleh antum juga manfaat insyaallah taala. Yang pertama adalah sebagaimana kita jelaskan di awal, hadis ini mengandung pelajaran akan semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum akan kebaikan, dan kita tahu bahwa sahabat adalah orang yang paling semangat untuk mendapatkan kebaikan. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai bisa sahabat itu punya jiwa yang semangat beramal? Karena berhasilnya didikan siapa? Nabi SAW. Dan Nabi mendidik sahabat dengan apa? Tauhid. 13 tahun Nabi dakwah. Yang Nabi ajarkan apa? Tauhid. Maka tanamkan dulu pendidikan akidah, baru tanamkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah syariat. Ya, sampai menghasilkan orang-orang yang masya Allah, ya, seperti para sahabat yang Allah muliakan, karena memang hasil didikan yang berhasil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada, dan kita harus yakini bahwa surga saat ini sudah ada dan neraka juga sudah ada, dan Allah siapkan surga bagi orang-orang yang beriman dan neraka disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin yang ketiga, di dalam ibadah kepada Allah diharapkan bisa memasuki surga dan selamat dari api neraka. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa di antara kekeliruan pada sebagian kelompok yaitu salah dalam mendefinisikan makna ikhlas. Mereka mengatakan ikhlas ibadah itu berarti beribadah tanpa mengharapkan apapun dari Allah. Ini salah. Justru kita diperintahkan ibadah itu karena mengharapkan pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang memerintahkan kepada kita kalau kita ibadah justru minta surga sama Allah. Ya, dan itu bagian daripada keikhlasan. Ya, sehingga mereka mengatakan ikhlas itu kita beribadah tanpa mengharapkan apapun. Dan kita beribadah bukan karena takut kepada neraka, subhanallah. Justru kita ibadah karena kita takut masuk neraka, dan itu bagian daripada makna ikhlas. Kemudian yang keempat, penjelasan tentang pentingnya amal yang ditanyakan dalam hadis tersebut, bahwa hal tersebut adalah hal yang agung. Ya,
Sebagaimana kita jelaskan tadi, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang surga karena memang surga adalah indikator kesuksesan sejati seorang mukmin. Kita belum dikatakan sukses sebelum kaki kita menginjakkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat, jalan menuju surga itu berat, ya. Makanya hanya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Capek, lelah, harus sabar. Datang ke majelis ilmu tadi saya sampaikan di awal. Butuh perjuangan enggak? Butuh. Padahal sekarang cuacanya paling enak, tiduran udah di rumah. Ya, rebahan, tiduran, minum kopi, Masya Allah. Ya. Tapi kita harus datang ke masjid karena memang ini kewajiban kita harus belajar. Butuh kesabaran. Ya, belum lagi mungkin yang bawa motor kehujanan, jalannya becek, ya, butuh perjuangan semuanya. Karena memang surga itu mahal. Ya, makanya Nabi mengatakan wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Sesungguhnya untuk mendapatkan surga dijauhkan dari neraka itu akan dimudahkan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Maka selalu saya sampaikan, Pak, ketika Allah mudahkan kita melaksanakan ketaatan, Allah mudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka bersyukur. Mudah-mudahan itu tanda di antara tanda kebaikan. Allah inginkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Kemudian hal terpenting yang dibebankan kepada bangsa jin dan manusia adalah ibadah kepada Allah. Kita tahu bahwa tujuan utama kita diciptakan apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kemudian ya faidah-faidah yang lain yang disebutkan di dalam kitab ini yang insyaallah taala ya mungkin masih kita bahas pembahasan ini di Sabtu pekan kedua berikutnya. Kita masih ada banyak sekali fawaid yang belum kita bacakan, Pak, baik di dalam kitab yang ada di hadapan saya ataupun di dalam kitab yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Insyaallah taala kita masih lanjutkan nanti di hadis ke-29 dan setelah fawaidul hadits baru kita masuk nanti kepada hadis yang ke-30 insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Fadhal kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah. Baik. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik terkait dengan doa, ya. Bolehkah kita baca di tahiyat akhir kita? Ya, di salat sunnah. Nah, Bapak-bapak sekalian, di antara waktu yang mustajab adalah seseorang berdoa satu ketika dalam sujudnya. Silakan kita perbanyak sujud, terlebih salat sunnah. Ya, apalagi kita salat sendirian, salat malam, perbanyak doa di situ. Nah, itu waktu yang mustajab. Termasuk doa yang disunahkan adalah ketika di tahiyat akhir. Makanya Nabi SAW mengajarkan satu doa yang kita disunahkan untuk membacanya di tahiyat akhir adalah meminta kepada Allah perlindungan dari apa? Berapa perkara? Apa doanya? Aywa. Wa min fitnatil mahya. Nah. Itu di antara doa yang disunahkan, Pak. Kita minta kepada Allah 4 perlindungan, ya. Perlindungan dari siksa api neraka, ya. Perlindungan dari siksa kubur, perlindungan dari apa? Fitnah dajjal dan itu disunahkan dan boleh kita tambahkan dengan doa-doa yang lain. Baik ketika sholat yang wajib ataupun sunnah. Namun selalu saya sampaikan, kalau Bapak posisinya jadi imam, tentu sesuaikan. Ya, jangan antum jadi imam baca perbanyak doa di tahiyat akhir atau di sujud. Ini orang mikir sujudnya lama, khawatir antum dibangunkan, jangan meninggal kan begitu. Ya, ini perbanyak antum di sholat sunnah. Ya, antum tahiyat akhir orang udah mau pergi kerja nih, antum masih ya banyak baca 20 doa misalkan setelah di tahiyat akhir. Nah, ini harus disesuaikan. Tapi justru akan sangat bagus kalau ini kita perbanyak di tahiyat akhir di sholat sunnah. Jelas Pak ya? Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Nah. Nah, terkait dengan fikih sholat, terutama bacaan sholat, memang banyak sekali. Kita ambil contoh misalkan doa iftitah, banyak. Ya, doa iftitah itu banyak.
Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, Ustaz, kita ikut yang mana? Yang pertama, jelas. Sebagaimana selalu kita sampaikan bahwa syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita lakukan yang mana? Maka kita baca doa-doa yang memang doanya itu sahih dari Nabi pada bacaan sholat. Ya. Nah, justru di antara hikmahnya, kenapa doa sholat itu banyak dan bermacam-macam? Di antara hikmahnya adalah tanawwu' fi qiraati au fi du'a'i fi sholat, itu membantu kita supaya khusyuk dalam sholat. Bahkan di antara perkara yang akan menjadikan kita khusyuk dalam sholat adalah hendaklah kita baca doa yang berbeda-beda. Karena kalau antum misalkan dari mulai antum tahu bacaan itu sampai antum meninggal bacanya itu sendiri, ya hanya itu, ya maka akan ada muncul apa? Kebosanan. Makanya ada bacaan doa itu tanawwu', banyak-banyak. Ya. Nah, lalu mana yang kita ikuti? Selama doa itu memang ada dalilnya dan ada petunjuknya dari Nabi, silahkan amalkan. Nah, maka kalau saya boleh menyarankan, buku yang paling baik terkait dengan tata cara sholat adalah buku tata cara sholat yang dituliskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu sangat lengkap. Ya, sangat lengkap sekali. Dari mulai bacaan itu ada banyak sekali. Ya, silakan Bapak pilih yang mana. Mungkin sesekali baca yang pendek, sesekali baca yang panjang. Ya, insya Allah sepengetahuan kami di buku tersebut semuanya dijelaskan kesohihan dari setiap bacaan. Ya, dan itu menjadikan kita apa lebih tenang insya Allah taala. Jadi silakan Bapak amalkan, baca buku tersebut, cari mau yang pendek atau yang panjang silakan dihafalkan. Ya, atau misalnya saya berat, saya hafalannya susah kalau ngafal, cari yang pendek aja enggak masalah. Ya, cari yang pendek tidak masalah. Intinya bahwa memang doa sholat itu bermacam-macam. Ya, selama ada dalilnya dan itu jelas kesohihannya, silahkan diamalkan. Wallahu taala alam. Nah, cukup. Nah, saya pernah lihat cuplikan video dari seorang syekh ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu kan macam-macam, ada yang begini dulu baru Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar sampai bawah, terus dia bilang ada yang tidak sah gitu. Saya juga nggak kurang paham. Nah, itu sebenarnya baik seperti apa? Masalah takbir, ya, secara gerakan tentu dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah yang pertama takbir itu sejajar dengan pundak. Yang kedua sejajar dengan daun telinga. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW di banyak hadis yang berbicara tentang tata cara sholat. Betul bahwa takbir itu adalah kunci syarat diterimanya sholat. Ya, karena definisi sholat itu adalah secara bahasa adalah doa, ya, muftatahatun bit takbir. Salat itu dibuka dengan takbir. Maka tidak sah salat seseorang ketika tidak dimulai dengan takbiratul ihram. Ya. Walaupun memang yang beda itu adalah lebih kepada apakah takbir dulu baru bilang Allahu Akbar, apa berbarengan dengan takbir Allahu Akbar, atau kita baca dulu Allahu Akbar baru takbir. Maka tiga-tiganya boleh kita lakukan. Ya, boleh Allahu Akbar, ya, barengan, atau Allahu Akbar, ya, atau kita angkat kemudian Allahu Akbar, tidak masalah. Tiga-tiganya boleh dilakukan. Wallahu taala. Cukup. Nah, fadhal. Jadi terkait kita mengajar berdasarkan nama hafalan 30 waktu sunnah. Apakah kalau misalnya kita lupa dengan sholat itu atau kita salah? Baik. Nah, ini juga pertanyaan yang baik. Dalam masalah sholat sunnah, kalau sekiranya pas kita manfaatkan sekaligus sholat sunnah buat murojaah, ya, kemudian untuk Allahu Akbar, baca Al-A'la, ya, baru sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, lupa lagi apa, ya, apa hukumnya? Maka boleh ganti dengan surat yang lain, ya, tidak masalah. Kecuali kita bareng-bareng sholat berjamaah, sholat tahajudnya misalkan dengan keluarga, kemudian Bapak jadi imam, kemudian lupa, maka di belakang boleh mengingatkan sampai Bapak ingat lagi. Kalau sudah diingatkan 3 kali 4 kali masih memang lupa, ganti surat yang lain yang kita hafal, ya. Kemudian selesai sholat ambil mushaf kita baca lagi. Oh, ternyata saya lupanya di sini.
Bahkan boleh kita sholat sunnah ya sambil kita taruh mushaf di depan, tidak masalah. Ya apalagi kita sambil murojaah ya sambil baca dan kita mungkin tutup lagi ya kita baca kemudian tutup lagi kita pakai sholat lagi tidak masalah. Karena sholat sunnah boleh silahkan ya silahkan tidak masalah ya dalam sholat sunnah. Wallahu taala alam. Cukup insyaallah. Baik, barakallahu fikum Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.